Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Pratiwi, asal tugas di SMP Negeri 3 Haurwangi, calon guru penggerak Angkatan 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan kontekstual mengenai konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, mengenai pendidikan yang berpihak pada murid dan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah. Siapakah Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara atau Raden Mas Suwardi Suryaningrat adalah tokoh pendidikan di Indonesia yang menjadi Menteri Pendidikan pertama, serta atas perjuangan beliau di bidang pendidikan, kita dapat merasakan kebebasan dan kemerdekaan pendidikan. Adapun filosofis pemikiran beliau yang sering kita kenal yaitu mengenai 3 semboyan pendidikan. Ingar Sosung Tulodo, yang artinya seorang guru harus menjadi contoh bagi siswanya, baik sikap maupun pola pikirnya. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, yang artinya guru itu berada di antara siswanya, yang memberikan inspirasi dan motivasi bagi siswanya, berharap agar siswanya bisa lebih maju dalam belajar. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani, artinya guru mendorong kepercayaan diri pada muridnya untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dari ketiga semboyan tersebut, Ki Hajar Dewantara mengharapkan anak-anak bangsa dapat mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan bahwa pendidik itu seperti petani, dan tanamannya seperti peserta didik. Tugas petanilah yang merawat dan memelihara tumbuh kembangnya tanaman hingga menjadi tanaman yang berkualitas. Namun, ketika petani menanam padi, tentulah hasilnya harus menjadi padi. Tidaklah mungkin petani menanam padi dengan cara merawat dan memelihara seperti tanaman jagung. Pada dasarnya, manusia itu membawa potensi dan karakteristiknya masing-masing. Tidak bisa kita paksakan sesuai dengan keinginan guru. Lalu, pendidikan yang baik haruslah menghamba pada murid. Artinya, setiap anak memiliki karakternya masing-masing. Guru sebagai fasilitator pembelajar hanya memberikan dukungan penuh terhadap murid dan membangun pengetahuannya sendiri, bukan dari keinginan guru. Dalam pendidikan, murid haruslah merasakan kemerdekaan dalam batin dan lahir, serta disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya anak. Maksudnya, pendidikan itu harus menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh agar dapat memuliakan diri sendiri dan orang lain, mandiri dalam kehidupan tanpa adanya perintah dan paksaan dari orang lain. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk yang sudah dibawa oleh anak, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama pada perkembangan zaman. Konteks diri murid dan sosial budaya di daerah berdasarkan sosiokultural yang merupakan sebuah istilah yang menghubungkan manusia dengan kebudayaan yang melingkupi kebiasaan, gagasan, keterampilan, serta kesenian yang menjadi ciri khas suatu daerah. Sosiokultural ini dapat diimplementasikan dalam pendidikan dengan tujuan melestarikan karakteristik daerah serta memupuk budi pekerti yang menyeimbangkan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Kekuatan sosiokultural memiliki peran untuk suatu proses menebalkan kodrat anak. Pada dasarnya, anak bukanlah selembar kertas kosong yang bisa kita isi sesuai dengan keinginan guru. Akan tetapi, anak memiliki garis samar yang harus kita perjelas. Pendidikan memandang bahwa guru membantu anak untuk menebalkan garis-garis samar yang terdapat pada kertas. Sebagai daerah yang berdiri di tataran Sunda, Kabupaten Cianjur yang didominasi oleh latar etnis budaya Sunda,
Kabupaten Cianjur memiliki 3 filosofis budaya, yaitu ngaos, mamaos, dan maenpo. Ngaos atau mengaji merupakan tradisi warga Cianjur yang melekat dengan keagamaan. Pada tahun 1677, citra Kabupaten Cianjur dikenal sebagai kota santri. Karakter tersebut merupakan hasil dibangun oleh para ulama serta para santri yang menciarkan Islam. Sampai saat ini, selain disebut dengan kota tauco yang menjadi ciri khas makanannya, Cianjur pun mendapat julukan kota santri. Mamaos sangat erat kaitannya dengan kesenian yang menggambarkan cipta, rasa, dan karsa yang dicanangkan oleh Bupati Cianjur terdahulu, yaitu Raden Arya Adipati Kusumaningrat pada tahun 1834 hingga 1862. Seni mamaos ini dicirikan dengan suling dan kecapi. Biasanya mamaos ini merupakan seni musik atau tembang Sunda yang berisikan tentang puji-pujian terhadap Tuhan dan penciptanya. Maenpo atau seni bela diri pencaksilat identik dengan keterampilan, ketangkasan, serta ketangguhan yang diharapkan. Dengan seni bela diri pencaksilat ini, masyarakat lebih peka terhadap gerak lawan sehingga bisa menghindari dari sentuhan. Selain dari ketiga pilar yang menjadi filosofis warga Cianjur, ada 4 pilar yang relevan yang ditambahkan oleh mantan Bupati Cianjur. 4 pilar tersebut yakni tatanen, tanginas, someah, dan sauyunan atau bercocok tanam, gesit, ramah, dan rukun. Yang mana tatanen ini mencirikan mata pencaharian khas Cianjur, yaitu bertani sawah. Maka dari itu Cianjur terkenal dengan beras pandan wanginya. Lalu ada tanginas atau gesit yang menggambarkan dari perumpamaan bahwa mencari rezeki itu harus diawali dengan bangun pagi agar rezekinya tidak dipatok ayam. Maka dari itu warga Cianjur diharapkan gesit dalam menjemput rezeki. Selanjutnya ada someah atau ramah yang menggambarkan bahwa warga Cianjur itu ramah-ramah, serta yang terakhir yaitu sauyunan atau hidup rukun walau beda agama, suku, ras, budaya, dan golongan. Lalu apa relevansinya ketujuh pilar budaya ini dengan konsep pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara? Menurut Ki Hajar Dewantara, terdapat koneksi dua hal yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan dan peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pondasi utamanya adalah pendidikan. Relevansi dengan kultur Kabupaten Cianjur yang memiliki semboyan kota santri dengan harapan masyarakat berakhlak mulia, menjadi kekuatan Cianjur dalam konteks sosial kultural, sehingga mengangkat kebudayaan Cianjur menjadi 7 pilar budaya. Implementasi dalam konsep Ki Hajar Dewantara dengan 7 pilar kebudayaan Cianjur di lingkungan pendidikan, khususnya di SMP Negeri 3 Haurwangi, tempat saya bertugas, yang menjadi budaya yang dilaksanakan di sekolah, yaitu diantaranya ngaos. Biasanya dilaksanakan dalam mengkaji Al-Quran, sholat duha, sholat zuhur bersama-sama, kegiatan penumbuhan budi pekerti yang dilaksanakan setiap bulan suci Ramadan, tausiah, serta infak dan zakat. Yang kedua, mamaos. Biasanya dilaksanakan dalam bentuk ekskul, baik memainkan alat musik maupun dalam tembang Sunda. Lalu yang ketiga ada maenpo atau pencaksilat. Pencaksilat di SMP Negeri 3 Haurwangi dilaksanakan dalam bentuk ekskul. Lalu ada tatanen. Tatanen di sini biasanya dilaksanakan Jumat bersih atau menanam dan merawat tanaman hias yang memberikan kesan indah dan asri di lingkungan sekolah, serta budaya gotong royong dalam membersihkan lingkungan sekolah. Lalu ada tanginas. Pembiasaan disiplin waktu dalam belajar seperti datang ke sekolah pagi-pagi yang disambut oleh bapak serta ibu guru, dan gesit dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran baik dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Lalu ada someah. Someah menjadi sebuah pembiasaan yang ramah terhadap sesama, saling menghargai dan saling menghormati.
dengan selalu mengucapkan 4 kata sakti seperti mengucapkan terima kasih, maaf, tolong, dan permisi. Seuyunan di sini bersama-sama hidup rukun antara pihak sekolah dengan pihak masyarakat sekitar serta orang tua murid, dan tak lupa dengan peserta didik. Walau beda agama, beda ras, suku dan budaya, serta golongan, tetaplah kita bersama-sama mencapai tujuan pendidikan. Dari berbagai kegiatan dan program sekolah yang telah disebutkan, saya sebagai pendidik mengharapkan peserta didik itu tidak hanya cerdas semata, namun Ki Hajar Dewantara pun menginginkan peserta didik mengharapkan berakhlak mulia, berbudi luhur, dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Juga mewujudkan visi dari Kabupaten Cianjur tahun ini, yaitu Cianjur Manjur, mandiri, maju, dan religius, serta berakhlak mulia. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah menyimak video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.